wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Harunisa dengan NIM 048284118. Di video ini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data. Jadi tugas 2 kali ini kita diminta untuk membuat basis data atau database dari ERD yang sudah disediakan. Nah, yang di tugas 1 sebelumnya itu kan kita bikin database dari rental mobil. Nah, tapi di tugas 2 kali ini kita diminta untuk membuat basis data atau database yang sudah ada dari ERD yang sudah dipersiapkan. Nah, untuk selanjutnya kita baca soalnya. Di sini ada contoh kasusnya. Ini adalah ERD yang sudah dipersiapkan. Kita diminta untuk dari ERD ini kita membuatkan basis datanya atau database-nya. Sebelumnya di sini saya menggunakan local servernya pakai XMPP yang sudah saya install dan juga sudah saya pasang serta saya aktifkan Apache dan MySQL-nya. Nah, di sini saya sudah menginstal untuk sampai semuanya. Setelah itu kita akses yaitu localhost phpMyAdmin. Atau langsung saja ini bisa diklik admin. Jadi Apache sama SQL ini harus aktif dulu baru kalian bisa mengakses localhost phpMyAdmin. Jadi ini kita buka command prompt atau cmd-nya. Ini sebenarnya bisa pakai ini SQL-nya dari phpMyAdmin, tapi karena langsung aja yang nantinya di sini juga akan kita buat gitu. Tapi untuk tugas kali ini saya akan menggunakan cmd. Nah, dari cmd ini kebetulan sumber saya simpan di directory E. Ini kita ke directory E dulu, kita klik cd xmpp mysql bin. Setelah itu mysql urut. Nah, kita sudah masuk ke dalam directory xm mysql bin. Setelah itu kita show database-nya. Kita tampilkan semua database yang ada. Nah, ini database yang sudah saya buat sebelumnya. Selanjutnya kita buat database baru yaitu rumah sakit. Create data rumah sakit database. Buatkan saya database rumah sakit. Nah, jadi seperti ini. Jangan lupa untuk titik komanya juga. Setelah itu kita klik enter. Database rumah sakit sudah terbuat. Nah, ini kita show lagi, kita show database. Nah, ini sudah muncul, sudah terbuat. Setelah itu kita membuat struktur tabelnya. Nah, sebelumnya kita harus masuk ke dalam DP rumah sakit itu dulu. Caranya kita klik rumah sakit .com. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam database rumah sakit. Untuk strukturnya seperti ini, ada dokter admin dan sebagainya ini. Selanjutnya ini kita buat mulai dari pasien dulu. Ini untuk strukturnya pasien dulu. Ini untuk pasien itu sudah integer ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin dan penyakit voucher dan juga nomor HP voucher. Setelah itu kita lanjut ke sini, create tabel, nama tabel pasien. Ini tabel pasien. Nah, ini setelah itu ini kita arahkan dulu. Nah, setelah itu ini kita ulangi tabel pasien. Langsung ini kita masukkan
misal ID pasien, ini kita errorin lagi. Misalnya ini kita klik tabel pasien, ID pasien itu in dengan nilai 12, in dengan nilai 3, integer 3, kita alter binary. Ada nama pasien, pasien voucher. Nah ini kita giniin aja, nama pasien voucher 100, ada jenis kelamin voucher 1, penyakit voucher, voucher 100, nomor HP voucher yaitu 15. Ini jangan lupa klik komennya juga. Ini salah. Nah ini baru betul, kita enter. Nah ini kita sudah berhasil membuat tabel pasien, yang dimana dari tabel pasien buatkan saya tabel pasien dengan struktur ID pasien, integer, primary key, auto increment adalah ID pasien. Ini adalah kunci dari struktur tabel pasien, dan auto increment ini untuk memulai setiap ada data baru dari ID ini akan generate otomatis value-nya. Jadi kita nggak perlu untuk membuat value otomatis untuk ID passion-nya, nggak perlu membuat value manual. Nah karena auto increment akan generate otomatis setiap data yang ada, setiap data baru. Nah untuk ini kita coba klik sini, kita refresh ke rumah sakit, kita klik. Nah ini tabel pasien sudah ada. Nah ini adalah struktur dari tabel pasien. Nah ada ID, nama pasien, jenis kelamin, penyakit, dan selanjutnya. Dan ini kita diminta untuk selanjutnya ini pasien. Selanjutnya ini kita pasien dokter ya. Pasien dokter untuk strukturnya ada ID integer 3, int 3, primary key, auto increment. ID dokter int 3, ID dokter int 3. Nah ID pasien int 3, waktu periksa date, waktu sakit, resep voucher. Dari dokter ID pasien waktu periksa resep ini udah
semua, kita klik enter. Nah, ini sudah query. Ini kita langsung aja ke selanjutnya, kita membuat tabel daftar. Klik tabel dokter. Ini ada ID dokter. Oh, ini ID dokter ini 3. Lalu ini ini kita ulangi lagi aja. Ini kita create tabel dokter ID dokter in 3, primary key auto increment, koma, kalau udah di enter dia nggak bisa ngulang, kecuali kita pakai fitur query my admin, dia bisa ulang. Kalau ada kesalahan bisa ulang. Nama dokter Fajar 30, alamat dokter Fajar 100, tanggal lahir, tanggal lahir, ini tanggal lahir date harusnya. Sekarang nomor HP Fajar 15, spesialis Fajar waktu kerja Fajar 100. Enter. Ini sudah. Nah, ini selanjutnya tabel daftar. Kita cari tabel daftarnya. Ini klik tabel, create tabel daftar, ID daftar in 3, primary key auto increment, ID daftar untuk 3, primary increment. ID admin integer 3. Nah, selanjutnya ini kita ke tabel administrator. Create tabel administrator, ID admin integer 3, primary key auto incrementnya. Nama admin Fajar 30, waktu jaga Fajar 100. Nah, ini udah. Sekarang lanjut tabel dokter admin. Kita cari. Nah, create tabel. Oh, ini untuk tabel dokter admin saya contohkan pakai PPN My Admin. Kita refresh dulu. Tabel rumah sakit, kita menuju ke SQL. Cara penggunaannya pun juga sama. Create tabel, nama
dokter admin seperti ini. Tabel dokter admin. Nah, ini ID data varchar itu ceria primary key atau increment. Setelah itu ini ada ID dokter integer, ID admin integer juga. Berarti ini kita klik kirim ya. Nah, SQL berikan hasil kosong. Ini kita sudah berhasil membuat membuat tabel dokter admin. Kita klik tabelnya, database-nya. Nah, ini. Nah, tadi udah ada ID data, ID dokter, ada ID admin juga. Nah, akhirnya kita sudah berhasil membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel serta di dalam database rumah sakit. Sudah berhasil ini membuat 6 tabelnya. Setelah itu yang kita lakukan adalah merelasikan untuk 6 tabel ini. Jadi nanti 6 tabel ini saling terhubung, saling ada relasi. Caranya untuk merelasikannya kita pakai di ppmadmin ini. Caranya kita klik nama tabelnya, ini rumah sakit, kita klik desain. Di halaman desainer ini kita relasikan. Nah, kita tata rapikan ini. Simpan relasi rumah sakit gitu deh. Nah, ini kita cek dari tabel pasien. Sebelumnya untuk sebelumnya merelasikan ini kita cek dulu strukturnya. Kita kasih yang dari field yang mau kita relasikan. Contohnya ini pasien dokter ya. Nah, di sini ada ID dokter dan ID pasien. Untuk ID dokter ini kita kasih, nah ini kita klik index terus oke. Yang kedua ini kita kasih juga index oke. Nah, ini kita udah berhasil membuat 2, yaitu ID dokter dan juga ID pasien di dalam tabel pasien dokter. Nah, di sini udah tertera tindakan yang kita lakukan ID dokter dan juga ID pasien. Ini primary care-nya tetap yang ada sendiri. Saat ini kita cek, kita kasih relasi juga. Ini kita indeks sama ID adminnya. Klik dokter. Nah, ini ID pasien sama ID admin kita kasih itu juga sama indeks. Oke. Setelah itu kita ke tabel administrator. Kasih ini key dari pasien dokter
daftar admin dan juga daftar. Setelah itu kita relasikan. Nah, seperti ini. Kita klik create relationship. Nah, ini kita pilih kunci rujukannya. Misal ID pasien ini dia tuh merelasi ke tabel mana aja. Oh, ternyata ID pasien ini dari tabel pasien ini merelasi ke tabel daftar, merelasi ke pasien dokter, merelasi kedua tabel, yaitu tabel daftar dan juga pasien dokter. Kita pilih kunci rujukannya, yaitu di tabel pasien, yaitu ID pasien. Pada key-nya kita pilih ke tabel yang memuat relasi dia, yaitu tabel daftar. Pada key kita pilih cascade. Nah, ini nantinya saling terhubung. Oke. Nah, ini relationship ini harus kita save, terus kita refresh desainer. Nah, dia terhubung seperti ini. Yang kedua, ID pasien ini juga merelasi ke tabel pasien dokter. Kita kasih lagi aja cascade. Nah, oke. Nah, ini kita refresh. Nah, udah terhubung lagi. Tabel pasien merelasi ke daftar sama pasien dokter, itu ID pasien. Yang kedua, kita cek lagi apakah ada relasi lagi. Nah, ini misal ID dokter ini, tabel dokter dari ID dokter itu merelasi ke pasien dokter di ID dokter juga. Kita cascade lagi, kita oke. Nah, bin 8 ini ke dokter admin, cascade. Oke. Nah, kita refresh. Ini kita sudah berhasil menambahkan relasi lagi. Tabel dokter ke pasien dokter tabel dokter ID dokter ke dokter admin ID dokter. Setelah itu ganti administratornya, kita relasikan juga nih. ID admin ini merelasi ke dokter admin. Cascade. Setelah itu ID admin juga merelasi ke ke daftar. Nah, cascade. Oke. Sudah berhasil. Oke, dari sini sudah ada relasi dari tiap tabel yang terhubung. Mulai dari tabel pasien itu dia merelasi ke tabel daftar sama tabel pasien dokter. Setelah itu tabel dokter itu merelasi ke pasien dokter sama dokter admin. Setelah itu tabel administrator dia merelasi ke dokter admin sama ke tabel daftar. Seperti itu. Sebenarnya kita perlu tata lagi. Ini dirapikan. Yang penting ini udah merelasi antar tabel yang saling terhubung. Simpan. Oke, baik, ini untuk tugas 2 kali ini saya sudah membuat sampai ke relasi tabel. Jadi ini saya sudah buat sampai relasi antar tabel dari mono database, membuat tabel-tabel struktur, serta merelasikan antar tabelnya. Jadi saya kira untuk tugas 2 kali ini cukup sekian sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatiannya.